saya melihat ini bukan dari segi sastranya. Kita udah sastra itu. Tetapi yang saya lihat itu justru saya anggap sebagai suatu monumen yang perlu diketahui oleh masyarakat luas, terutama oleh generasi muda, bahwa bangsa kita pernah dijajah, khususnya di wilayah Jakarta sekarang ini. Itu perjalanan sejarah yang tidak mungkin kita elakkan. Sudah jadi timbul pertanyaan, kenapa sih bangsa kita bisa dijajah oleh bangsa Belanda yang datangnya itu hanya sekian, paling banyak 1, 2, 3 kapal misalnya, padahal tanah kita seluas ini. Kenapa? Tidak lain karena kebodohan kita. Bayangkan saja di Jawa Barat ini ada negara Pajajaran. Umumnya disebut negara Pajajaran, padahal mestinya negara Sunda yang beribu kota Pajajaran. Nah, waktu orang Pajajaran ini masih menulis di daun lontar, Belanda sudah punya Universitas Leiden. Masya Allah, jauh banget. Pantesan kita bisa dijajah. Satu, masalah kebodohan. Kedua, masalah tidak adanya persatuan. Andai kata sekalipun bodoh tetapi bersatu, rupanya tidak bakal sampai kita kena dijajah. Karena itulah saya anggap buku ini hasil sastra yang tidak hanya sastranya, tapi sebagai simbol kolonialisme yang patut kita berantas waktu itu. Jangan lagi sekarang ya, kalau menurut istilah Bung Karno itu ada nekolim, neokolonialisme dan neo-imperialisme. Sekarang ini kita rasakan bagaimana nekolim itu merajalela. Andai kata kita, bangsa kita tetap seperti sekarang, tidak ada persatuan, Masya Allah, bagaimana? Sampai teringat, apakah ini karena kesalahan doa kita yang dituangkan dalam lagu kebangsaan kita? Ada kalimat, marilah kita berseru, bangsa kita bersatu. Kenapa tidak bersyukur? Mestinya itu yang itu. Tapi tentu saja itu hanya dalam unek-unek dalam hati. Kapan kita bisa bersatu padu? Saya sendiri lahir di Kampung Sukahaji, Desa Lebak Muncang, Kabupaten Bandung, tanggal 28 November tahun 1928. Jadi sekarang itu hampir genap, tinggal beberapa hari lagi genap 88 tahun, alhamdulillah. Nah, kebetulan saya berjodoh dengan cucunya Mak Kinan. Itu seniman topeng Betawi di Cisalah. Menjelang